Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Horas dan juga Pak Budi selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rahma Adelia dengan NPM 214020034 dari kelas 21 AKA ingin mempresentasikan tugas rencana rancangan penelitian dengan judul Pengaruh Arus Kas Operasi dan Good Corporate Governance terhadap Financial Distress, studi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek periode 2019 sampai 2023. Bagian pertama pendahuluan yang diawali dengan latar belakang. Bank merupakan sumber pendanaan utama yang berpengaruh terhadap keoptimalan perekonomian. Kondisi keuangan bank berpengaruh besar terhadap perekonomian karena bank adalah lembaga keuangan utama yang memfasilitasi aliran dana dalam perekonomian. Perbankan di Indonesia itu sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai penyedia utama pendanaan bagi berbagai sektor. Namun, seperti yang dapat diketahui, sektor perbankan adalah salah satu sektor yang rentan terhadap resiko kesulitan keuangan serius yang mengancam kelangsungan operasional karena ketergantungannya terhadap kondisi pasar dan juga perubahan regulasi. Pada kenyataan yang ada, dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan di Indonesia telah mengalami berbagai tantangan keuangan, di mana berbagai bank telah menghadapi kesulitan finansial yang serius, bahkan kebangkrutan yang menimbulkan kekhawatiran bagi para pemangku kepentingan. Isu permasalahan tersebut bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023. Permasalahan yang terjadi di perbankan tersebut disebabkan oleh kesalahan pada tata kelola bank, di mana bank memiliki tata kelola yang buruk sehingga menyebabkan arus keuangan yang tidak sehat. Dengan demikian, berdasarkan isu permasalahan perbankan tersebut, saya sebagai mahasiswa tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh arus kas operasi dan good corporate governance terhadap financial distress pada perusahaan sektor perbankan, yang dimana arus kas operasi itu sendiri merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan finansial suatu perusahaan termasuk bank, sedangkan praktik GCG yang baik merupakan landasan penting dalam pengelolaan bank yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang baik. Serta financial distress itu sendiri merupakan ancaman keuangan serius bagi bank yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan bahkan kebangkrutan. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah untuk penelitian ini yang pertama adalah bagaimana pengaruh arus kas operasi terhadap financial distress pada perusahaan sektor perbankan. Lalu yang kedua adalah bagaimana pengaruh praktik good corporate governance terhadap financial distress pada perusahaan sektor perbankan. Lalu yang ketiga adalah apakah terdapat hubungan antara arus kas operasi dan good corporate governance dalam mempengaruhi financial distress pada perusahaan sektor perbankan. Yang dimana tujuan penelitian tersebut adalah yang pertama untuk menganalisis pengaruh arus kas operasi terhadap potensi financial distress pada perusahaan sektor perbankan, lalu yang kedua untuk menilai dampak praktik good corporate governance terhadap potensi financial distress pada perusahaan sektor perbankan, lalu yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi interaksi antara arus kas operasi dan good corporate governance dalam mempengaruhi potensi financial distress pada perusahaan sektor perbankan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang diawali dengan Grand Theory, di mana Grand Theory yang paling relevan dengan judul penelitian saya adalah teori keuangan, di mana teori keuangan memberikan kerangka konseptual yang luas dan relevan untuk mengkaji bagaimana arus kas operasi dan good corporate governance mempengaruhi financial distress pada perusahaan sektor perbankan. Teori keuangan menyampaikan bahwa arus kas operasi yang baik dapat meningkatkan likuiditas dan kestabilan keuangan perusahaan, sementara praktik good corporate governance dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan. Lalu materi selanjutnya teori umum. Yang pertama ada arus kas operasi yang positif dapat meningkatkan likuiditas perusahaan, mengurangi resiko financial distress, dan memberikan indikasi keberlanjutan usaha, Myers 1984. Lalu good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi dewan direksi diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi konflik kepentingan, dan meminimalkan resiko kegagalan perusahaan, Slaver dan Vinci 1997. Lalu pengelolaan arus kas operasi yang baik dapat mengurangi resiko financial distress, Johnson 1986. Teori yang mendukung lainnya adalah teori yang menyatakan bahwa manajemen arus kas yang efektif penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan mengurangi resiko keuangan. Lalu teori selanjutnya adalah yang menyatakan bahwa pentingnya kebijakan keuangan yang bijaksana dalam mengelola resiko dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Bagian selanjutnya adalah kerangka pemikiran, di mana dalam penelitian ini arus kas operasi berperan sebagai variabel independen X1, lalu good corporate governance sebagai variabel independen X2, dan financial distress adalah sebagai variabel dependen atau Y. Hipotesis penelitian, hipotesis H1, di mana arus kas operasi berpengaruh negatif terhadap financial distress pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu hipotesis H2, good corporate governance berpengaruh negatif terhadap financial distress pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Lalu hipotesis ketiga, arus kas operasi dan good corporate governance secara simultan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap financial distress pada perusahaan sektor perbankan. Maksud dari berpengaruh negatif pada hipotesis penelitian yang telah disampaikan, maksudnya adalah bahwa hasil dari variabel independen X1 dan X2, yaitu arus kas dan good corporate governance, akan berbanding terbalik dengan variabel dependen Y, yaitu financial distress, di mana semakin tinggi tingkat arus kas operasi dan juga good corporate governance, maka akan semakin rendah tingkat financial distress. Dan selanjutnya adalah metodologi penelitian yang diawali dengan jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian longitudinal karena menggunakan data laporan keuangan periode 2019 sampai 2023 yang berjangka cukup lama. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data di mana sumber datanya adalah data sekunder. Lalu teknik pengumpulan data adalah kajian dokumen melalui laporan keuangan perusahaan sektor perbankan yang ada atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Lalu populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Lalu sampel penelitiannya adalah perusahaan perbankan dengan kriteria perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Lalu jumlah sampelnya adalah terdapat 5 perusahaan bank BUMN dikali dengan 5 periode laporan keuangan sehingga menghasilkan 25 sampel penelitian. Lalu selanjutnya adalah metode analisis data, di mana data diuji melalui SPSS. Yang pertama adalah analisis deskriptif, lalu yang kedua adalah uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, heterokodastisitas, lalu multikolinearitas, dan juga autokorelasi. Lalu yang ketiga adalah analisis regresi linear berganda, dan yang keempat adalah uji hipotesis yang meliputi uji koefisiensi determinasi, lalu uji statistik T untuk pengujian pengaruh individual, dan uji statistik F untuk pengujian pengaruh simultan. Lalu selanjutnya adalah operasionalisasi variabel, di mana variabelnya adalah yang pertama adalah arus kas operasi sebagai variabel X1, variabel independen. Lalu konsepnya seperti pada tabel dengan dimensi kepemilikan manajerial atau KPM. Dengan indikatornya adalah AKOL didapat dari jumlah arus kas operasi dibagi dengan jumlah liabilitas. Lalu variabel selanjutnya variabel independen X2, good corporate governance atau GCG, dengan konsep seperti pada tabel. Dimensinya yang pertama adalah kepemilikan institusi atau KPI, dengan indikator KPI didapatkan dari jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah saham beredar. Lalu yang kedua dimensinya adalah kepemilikan independen atau KOI, di mana KOI didapatkan dengan indikator jumlah anggota dewan komisaris dibagi dengan jumlah anggota dewan. Lalu yang ketiga dimensinya adalah kepemilikan manajerial atau KPM, di mana indikatornya KPM didapat dari jumlah kepemilikan saham pihak manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Lalu variabel yang ketiga, variabel dependen atau Y, yaitu financial distress, di mana konsepnya seperti pada tabel. Dimensi yang digunakan adalah indeks kebangkrutan Altman Z-score, di mana indikatornya adalah Z sama dengan 6,5 X1 ditambah 3,62 X2 ditambah 6,72 X3 plus 1,05 X4, di mana X1, X2, X3, dan X4 yang terdapat di dalam indikator Altman Z-score berasal dari X1 yaitu didapatkan dari working capital dibagi total aset, lalu X2 didapatkan dari return earnings dibagi total aset, lalu X3 didapatkan dari earning before tax dibagi total aset, lalu X4 didapatkan dari book value of equity dibagi dengan book value of debt. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf masih terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam cara penyampaian dan juga materi yang disampaikan. Semoga berkenan dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.